Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik? Baik. Alhamdulillah. Baik adik-adik sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih yang kemarin kita bahas. Kemarin masih ingat apa yang kita bahas? Tentang makanan halal. Nah, untuk hari ini insya Allah kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang makanan haram. Tentang apa adik-adik? Makanan haram. Baik. Tapi sebelum kita masuk pada materi berikutnya, maka alangkah baiknya kita awali pertemuan kita dengan membacakan doa, yaitu doa belajar. Ayo, siapa yang bisa memimpin doa belajar pada pagi hari ini? Siapa yang berani? Atau Madun? Ya, Madun yang akan membacakan doa pada pagi hari ini sebelum kita belajar. Ayo silakan, adik Madun. Mari kita sama-sama membaca doa belajar. Mulai. Alhamdulillah adik-adik sekalian, kita sudah membacakan doa pada pagi hari ini sebelum belajar, dan semoga doa yang kita baca akan beroleh berkah, dan juga berharap semoga apa yang kita pelajari hari ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Hari ini sebelum kita lanjutkan pelajaran, Pak Guru akan absen dulu. Tapi Pak Guru tanya dulu, ada yang tidak hadir? Semuanya hadir ya? Baik, silakan disimak dan didengarkan namanya masing-masing. Ahmad Khairul Kasem, Augi Bayu Fajri, Desi Arsyad, Fadila W. Hilahapa, Ferdian Hagulo, Uzaifah Ibnu Arifin, Karsila S. Nento, Malik Adam, Mariam Hulofi, Muhammad Alginento, Muhammad Rizki S. Hulofi, Muhammad Anugrah Pratama, Muhammad Rehan, Nur Fiza Wantobia, Rahmat Nento, Rahmawati Sose, Salsabila Rahman, Sinta Mohulaino. Baik, alhamdulillah karena semuanya hadir, maka proses pembelajaran kita pada hari ini akan kita lanjutkan. Silakan kita untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh guru, dan hari ini kita langsung masuk pada pelajaran fikih, melanjutkan pelajaran
yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang apa adik-adik? Makanan halal. Ya, salah satu daripada makanan halal itu kira-kira apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Oke, Bayu. Ikan. Oke, siapa lagi yang mampu? Ayam. Ayam. Ayo, siapa lagi? Sayur. Sayur. Baik. Jadi, makanan yang halal itu adalah makanan yang diizinkan atau dibolehkan oleh Allah. Salah satunya yang sudah disebutkan oleh adik-adik tadi. Adik sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menganalisis pengetahuan tentang makanan yang haram dengan baik sehingga dapat mengidentifikasinya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud kesalehan sosial. Nah, kemudian langkah-langkah yang akan kita lalui pada proses pembelajaran ini adalah, coba dibaca. Yang satu, menjelaskan. Pengertian makanan halal. Kemudian yang kedua, Menyebutkan macam-macam makanan halal. yang ketiga, Menjauhi makanan yang halal. yang keempat. Menyebutkan hakikat konsumsi makanan yang halal. Baik, untuk hari ini yang akan kita lewati dalam proses pembelajaran adalah apa-apa yang terjabarkan di papan depan kita ini. Kita akan mempelajari tentang makanan haram atau makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran adik-adik, pernah tidak kita mendengarkan ada kata makanan yang haram? Pernah? Nah, kira-kira makanan yang diharamkan itu bentuknya seperti apa? Babi. Oke, babi. Lagi. Tikus. Tikus. Ular. Komodo. Anjing. Komodo. Dan jenis hewan yang diharamkan itu secara khusus, ya. Ada juga yang secara umum. Nah, pada hari ini kita langsung akan membahas tentang makanan haram itu. Namun kita perhatikan dulu contoh gambar yang akan dibagikan di slide ini. Coba kita lihat. Ini gambar apa adik-adik? Babi ya. Ini babi juga. Ini tikus. Ini gambar yang menunjukkan tentang bangkai, ya. Ini dia bangkai. Kemudian juga yang selanjutnya juga ada bangkai. Ini sapi. Sapi ini sebenarnya sifatnya halal atau haram? Halal. Tapi karena dia sudah jadi bangkai, maka hukumnya sudah menjadi haram. Oleh karena itu, ke depan nanti ini kita akan membahas haram itu seperti apa, kemudian sebab-sebab haramnya kenapa, dan jenis-jenis keharamannya itu seperti apa. Adapun adik-adik sekalian, tentang makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ada dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun sebelumnya akan kita perhatikan apa-apa yang ada dalam slide ini, yaitu yang pertama tentang kata makan. Sebelum jauh kita membahas tentang haram atau makanan yang haram, maka kita tahu dulu apa itu makan. Kata makanan sendiri berasal dari kata makan, ya, yang mempunyai arti aktivitas memasukkan sesuatu ke dalam tubuh yang bertujuan untuk menghilangkan rasa lapar. Yaitu kata makanan. Orang yang makan apa saja ketika dia mau makan, pasti dia memasukkan sesuatu dari mulutnya hingga masuk ke dalam tubuh. Nah, kemudian untuk makanan adalah suatu benda. Nah, kira-kira siapa yang bisa baca yang nomor 2? Oke, Bayu, yuk. Makanan adalah suatu benda atau hal yang dimakan oleh manusia, kemudian dicerna dan diserap dalam tubuh untuk menghasilkan energi dan mendukung segala aktivitas. Ya, itu untuk makanan. Jadi kalau kita akan makan, tentu bisa menambah energinya kita, semangat belajar, dan lain sebagainya. Yang bagian kedua, ada yang bisa membaca? Ya, siapa? Oke. Kata haram yang berasal dari kata dalam bahasa Arab yang artinya sesuatu yang dilarang. Nah, kata haram berarti adalah sesuatu yang dilarang. Baik dilarang oleh siapa? Oleh Allah dan dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, maka dapat disimpulkan adik-adik
bahwa makanan haram adalah makanan atau suatu benda yang diharamkan dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam. Apabila tetap mengkonsumsinya, maka dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas adik-adik? Ya. Mulai. Sekarang adik-adik kita akan membahas tentang macam-macam makanan haram. Nah, ini dia. Ada yang bisa baca yang di bagian papan ini? Oke, Karsila, ayo. Makanan yang diharamkan agama yaitu makanan yang diharamkan dalam Al-Quran dan hadis, dan bila tidak terdapat petunjuk yang melarang berarti halal. Ya, maksudnya adik-adik, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sifatnya halal, ya, makanan, ya. Tapi sebelum atau ketika di dalam Al-Quran dan hadis tidak melarangnya. Selama Al-Quran dan hadis tidak melarang makanan itu atau mengharamkan makanan itu, maka boleh untuk kita makan, boleh kita konsumsi apa saja selama belum ada larangan dalam Al-Quran. Kemudian adik-adik, haramnya makanan itu secara garis besar terdapat dua bagian atau dibagi menjadi dua. Ya. Apa saja itu adik-adik? Haram ain dan haram sababi. Nah, apa itu haram ain dan apa itu haram sababi? Maka akan kita lihat slide berikutnya. Haram ain adalah maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram, ditinjau dari sifat mudahnya seperti daging babi, darah, dan bangkai, yaitu haram. Maksudnya begini adik-adik. Yang disebut dengan haram ain adalah asal muasalnya makanan itu sudah haram. Ya? Sudah apa? Haram. Sudah haram. Contoh seperti apa di sini? Daging babi. Apalagi yang kedua? Anjing. Apalagi? Komodo. Darah. Ya, bangkai. Seperti yang disebutkan di sini, ya. Semua itu jenisnya sudah asli haram. Sudah asli apa? Haram. Jadi walaupun kita campurkan dia dengan yang halal, tetap hasilnya akan menjadi haram. Babi itu kalau kita goreng pakai minyak goreng limoli, minyak goreng apa saja, walaupun minyaknya halal, tapi karena yang kita goreng adalah haram, maka sifatnya jadi haram. Sama juga dengan anjing dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan haram apa? Ain. Oke, kita akan melihat beberapa ciri-ciri makanan yang diharamkan oleh Allah atau yang tidak boleh kita makan. Ya, seperti yang ada di slide ini. Ayo, siapa lagi yang bisa membaca bagian A? Oke, Adik Bayu. Terdapat dalil yang melarang untuk memakan. Oke, nah yang pertama, makanan yang diharamkan oleh Allah itu sudah jelas. Kalau di dalam Al-Quran dia diharamkan, maka tidak boleh kita makan. Di hadis juga dilarang, maka tidak boleh juga kita makan. Yang sudah jelas dalam Al-Quran dilarang, maka itu sifatnya haram. Oke, yang kedua. Ya, makanan yang haram juga adik-adik, sifatnya itu kotor. Kita dapat makanan di got misalnya, di saluran, bercampur kotoran, lalu itu kita makan, itu haram. Kenapa? Karena bisa menyebabkan penyakit ataupun kerusakan dalam tubuh kita. Paham? Oke, yang ketiga siapa? Ayo. Makanan yang mengandung racun. Nah, makanan yang mengandung racun. Kira-kira apa saja yang mengandung racun makanannya? Apa kira-kira? Bulu babi, ya. Tikus itu kotor. Kemudian babi juga, babi itu ada cacing ya, yang terdapat dalam tubuhnya yang memang membahayakan untuk kita. Oke, yang selanjutnya siapa? Oke. Ya, makanan yang dapat memabukkan. Kalau misalnya kita punya makanan, kemudian sifatnya itu bisa memabukkan kita ketika kita makan, maka itu akan jadi haram untuk kita makan. Yang selanjutnya, ya,
sembelih hewan itu, katakanlah ayam, ya, kita sembelih tanpa mengucapkan basmalah, tanpa mengucapkan bismillah atau asma Allah atau nama Allah, maka itu pun akan jadi haram. Atau juga kita punya sesembahan, kita punya ritual, kita bawa di situ satu ekor ayam, kita taruh di satu pohon, lalu kita katakan, wahai pohon, saya bawakan ini, saya punya sesembahan dan saya mohon petunjuknya. Nah, hewan yang kita taruh di situ itu haram untuk kita makan, karena yang pertama niatnya sudah untuk sesajian dan juga untuk persembahan setan, jin dan lain sebagainya. Maka sifat itu akan menjadi haram dan tidak bisa kita makan. Oke, haram ain ini adik-adik itu terdapat sifat keharamannya. Ya, ada berapa? Ada 3. Ini yang pertama. Coba siapa yang bisa membacakan yang pertama? Oke. Berupa hewani, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari hewan, seperti daging babi, anjing, ulat, buaya, darah hewan, nanah, dan lain-lain. Nah, itu yang asalnya juga dari hewani atau dari jenis-jenis hewan atau binatang. Ya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Ada yang dari babi, ya, dari anjing, dari ulat, kemudian dari buaya, darah dan lain sebagainya. Itu memang sudah asli wujudnya haram. Walaupun kita campur dengan yang halal, tetap akan jadi haram. Oke, yang kedua siapa lagi yang bisa? Nah, kasihlah lagi, ayo. Berupa narasi tumbuhan, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari tumbuhan seperti kecubung, ganja, serta daun beracun. Ya, ternyata adik-adik bukan cuma di hewan saja ada yang diharamkan, tapi dari jenis tumbuh-tumbuhan juga ada. Ya, seperti yang disebutkan tadi, yaitu terdapat kecubung, ganja. Ganja itu haram atau tidak? Haram ya. Banyak orang yang sekarang ini menggunakan ganja, menyalahgunakannya, dan itu haram. Kemudian juga ada daun-daun yang beracun. Ya, kalau kita konsumsi itu daun, nantinya akan membuat kita mati, gatal-gatal dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita konsumsi itu barang, daun itu kita akan mati. Oke, yang selanjutnya siapa yang bisa lagi? Saya. Oke, Mariam, ayo. Benda yang berasal dari perut bumi. Apabila dimakan, orang tersebut akan mati atau membahayakan dirinya seperti timah, aspal, logam, dan lainnya. Ya, yang dari bumi. Kita tahu yang dari bumi ini banyak. Ya, tapi yang tidak boleh dimakan itu adalah aspal. Ayo, siapa yang mau makan aspal? Madul, mau makan aspal? Tidak. Tidak? Nah, atau yang mau makan logam? Logam siapa yang mau makan? Atau timah? Timah tahu? Timah itu bisa dibuatkan sesuatu ya, dan itu tidak bisa kita makan. Aspal, kalau ada orang yang jago, ya silakan coba makan aspal. Ya, ada yang mau makan aspal? Nah, aspal itu hukumnya tidak bisa dimakan karena bisa merusak tubuh kita apabila kita makan. Jadi kita membahas tentang haram ain, maka hari ini kita akan lanjutkan dengan haram sababi. Haram sababi adalah sebuah keharaman yang ada sebabnya. Ketika ada sesuatu yang halal, kemudian karena ada hal-hal yang dilakukan kemudian menjadi haram, maka makanan itu akan jadi haram. Di sini adik-adik, ya kita bisa lihat ya, haram sababi, hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikannya haramnya makanan tersebut. Seperti daging sapi digoreng dengan minyak babi. Nah, contohnya itu, kita punya daging daging sapi. Ya, kita ambil dagingnya, kita beli dari pasar. Kemudian ketika kita menggorengnya menggunakan minyak babi, maka yang halal tadi karena digoreng dengan yang haram, sifatnya jadi haram. Kemudian darah dan bangkai dan lain sebagainya. Kemudian ada sekalian, yang dihalalkan oleh agama itu adalah sesuatu yang boleh kita makan. Contoh ini, ya. Makanan haram yang diperboleh dari usaha dengan cara zalim seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok dan lain-lain, itu juga haram. Ketika ada kita punya teman, dia punya uang, tapi uang itu hasil korupsi,
dia pakai membeli makanan, dia kasih sama kita, maka apa yang kita makan itu akan jadi haram. Nah, yang kedua, makanan haram yang diperoleh dari hasil judi. Ketika ada adik-adik main judi, uangnya halal, tapi hasilnya dari judi. Ketika kita belikan makanan, maka yang kita makan itu jadi haram. Kenapa haram? Karena uangnya dari judi. Kemudian hasil haram dari penjualan makanan haram, seperti menjual daging babi, kemudian uangnya digunakan untuk membeli makanan. Kalau kita punya anjing, lalu kita jual, kita punya anjing. Kita punya babi, kita jual, kita punya babi. Babi dan anjing haram. Uangnya kalau kita pakai untuk beli nasi, maka kita sama dengan makan makanan yang haram. Dan begitu seterusnya. Walhasil, apa yang sudah dihalalkan oleh Allah, tapi kita campur dengan yang haram, maka itu sebabnya menjadikan makanan itu haram. Untuk sekarang adik-adik kita akan melihat lagi hikmah menghindari makanan haram dan akibat mengkonsumsi makanan haram. Nah, di sini kita akan lihat apa hikmahnya dan apa akibat daripada mengkonsumsi makanan haram. Baik, yang pertama, kalau kita terbiasa memakan makanan yang haram, baik itu daging maupun tumbuh-tumbuhan, maka yang pertama yang akan kita dapatkan adalah makanan haram akan merusak kesehatan kita. Coba lihat, orang yang suka makan yang haram itu tubuhnya tidak sehat. Sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit ke rumah sakit. Karena tubuhnya sudah terbiasa mengkonsumsi yang haram. Yang kedua, doa tidak dikabulkan. Kalau kita suka makan yang haram adik-adik, kita mau berdoa bagaimana saja modelnya, ya Allah berikan saya rezeki, berikan saya ini dan itu. Tapi kalau yang kita makan masih dari yang haram, maka kita tidak akan dikabulkan doanya. Oke? Yang selanjutnya, yang ketiga, merusak amal-amal saleh. Kita misalnya suka bersedekah, suka mengeluarkan zakat, suka membantu orang lain. Tapi karena kita sering makan yang haram, maka semua itu sia-sia. Itu akan dirusak dengan makanan yang haram yang kita konsumsi. Dan yang terakhir, yang keempat, daripada akibat mengkonsumsi makanan yang haram adalah menyebabkan keturunannya rusak. Kita punya generasi ini akan rusak. Jadi kurang ajar, jadi pembunuh, ya, jadi pencuri, pembohong dan lain sebagainya. Itu sifat-sifat nanti yang akan muncul ketika orang tuanya sering mengkonsumsi yang haram. Kemudian kita ke hikmah menghindari makanan yang haram. Hikmahnya banyak adik-adik. Di antara kita akan jiwa dan diri kita akan disehatkan oleh Allah, termasuk juga Allah akan mempercepat mengabulkan doa kita, juga Allah akan menjauhkan kita dari murkanya. Orang yang suka mengkonsumsi makanan yang haram itu jauh dari Allah. Tapi kalau orang yang suka menjauhi makanan yang haram, itu Allah akan peluk dia. Wahai hambaku, kesinilah engkau. Engkau selalu memakan yang haram, yang halal, atau menjauhi yang haram, maka aku akan memberikan naungan rahmat kepadamu. Maka bagi kita adik-adik yang suka memakan makanan yang haram, akan Allah jauhi. Tapi sebaliknya, kalau kita suka menjauhi makanan yang haram, maka Allah akan dekati kita. Jadi itulah pelajaran kita pada pagi hari ini tentang makanan yang haram. Oleh karena itu, saya sebagai guru dan adik-adik sebagai siswa dan peserta didik, saya menghimbau kepada kita semua, mulai sejak ini sampai seterusnya, amalkan apa yang sudah disampaikan ini. Jauhi makanan yang haram dan selalu mengkonsumsi makanan yang halal. Kalau ada di situ potensi makanan yang haram, jauhi. Seperti babi, anjing, kelelawar, atau yang sifatnya menghampiri yang haram. Mencuri, uangnya kita pakai makan jadi haram. Berjudi, uangnya kita pakai makan menjadi haram. Menjual anjing, uangnya kita makan, kita beli makanan jadi haram. Maka sebagai wujud kita hari ini untuk ke depan nanti, saya berharap semua kita yang hadir ini semoga semua akan dijauhkan dari makanan yang haram. Baik, itu saja adik-adik sekalian ya. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini
akan bermanfaat. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Dengan tugas dan belajar tentang fikih, yaitu tentang makanan halal, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Oleh karena itu, mari kita tutup kegiatan kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.